hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, seperti apa materi kita hari ini? Anak-anak simak video ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat menceritakan kegiatan di sore hari. Yang kedua, siswa mampu memahami kegiatan sore hari sesuai aturan. Dan yang ketiga, siswa mampu membandingkan banyak benda 11 sampai 20. Kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama ya, menceritakan kegiatan pada sore hari. Anak-anak, apa yang anak-anak biasa lakukan di sore hari? Pada sore hari, anak-anak bisa membantu orang tua di rumah ya. Ayo kita membaca teks tentang kegiatan di sore hari berikut ini. Judulnya Membantu Ibu. Mia senang membantu ibu. Mia membantu ibu menyiram tanaman di sore hari. Ibu senang dibantu Mia. Sebagai tanda terima kasih, ibu membuatkan kue cucur. Kue cucur adalah makanan ringan. Mia ikut menikmati kue cucur buatan ibu. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca ini ada di bawahnya soal. Ada 3 soal anak-anak di Ayo Berlatih halaman 49. Anak-anak, coba dibuka bukunya ya, halaman 49, kita kerjakan bersama-sama. Kerjakan soal berikut ini berdasarkan teks membantu ibu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks membantu ibu ya. Sekarang kita sama-sama mengerjakan soalnya. Kita baca yang pertama, kapan Mia membantu ibu? Nah, kita baca dari bacaan yang kita baca tadi, kita lihat. Mia membantu ibu menyiram tanaman setiap sore hari. Jadi, kapan Mia membantu ibu? Jadi jawabannya adalah setiap sore hari ya. Sudah ada ini di bacaannya. Nah, kita baca soal yang nomor 2. Apa yang dilakukan Mia untuk membantu ibu? Nah, tadi kita sudah baca juga anak-anak. Mia membantu ibu menyiram tanaman setiap sore hari. Jadi, apa yang dilakukan Mia untuk membantu ibu? Jawabannya adalah menyiram tanaman ya. Lalu kita baca soal yang terakhir nomor 3. Bagaimana cara ibu menyatakan terima kasih kepada Mia? Nah, tadi ada di bacaannya, sebagai tanda terima kasih, ibu membuatkan kue cucur. Jadi jawabannya bagaimana cara ibu menyatakan terima kasih kepada Mia? Jawabannya adalah membuatkan kue cucur ya. Nah, anak-anak, jawaban ini juga bisa anak-anak tulis di buku modulnya ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita lihat kegiatan sore hari sesuai aturan ya. Nah, kebiasaan membantu orang tua pada sore hari adalah sikap baik yang dapat kita lakukan. Aturan di rumah harus kita taati ya, terutama anak-anak harus mentaati peraturan yang ada di rumah agar tercipta suasana yang nyaman dan tentram. Nah, sekarang Miss Putri mau tanya, apa yang anak-anak lakukan setelah selesai makan? Apakah anak-anak meninggalkan piring dan gelas yang kotor di meja makan? Atau anak-anak langsung mencuci piring dan gelas yang kotor itu? Nah, perilaku meninggalkan piring dan gelas kotor di meja makan itu tidak boleh anak-anak lakukan ya, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Setelah makan, sebaiknya anak-anak memperbaiki meja makan, membersihkan meja, kemudian mencuci piring dan gelas yang kotor. Nah, sekarang kita akan mempelajari bersama-sama contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan pada sore hari. Contohnya apa saja ya? Yang pertama, ada menyiram tanaman, bermain, menemani adik bermain, menonton TV, dan yang terakhir belajar. Anak-anak jangan lupa ya, sore hari anak-anak bisa belajar dengan mengulang pembelajaran yang sudah anak dapatkan di sekolah tadi paginya itu ya.
Selanjutnya anak-anak, kita ke materi membandingkan banyak benda 11 sampai 20. Nah, bagaimana sih itu membandingkan banyak benda? Anak-anak coba perhatikan ya. Kita hitung ada berapakah pensil di kotak yang berwarna merah ini? Iya, ada 14 pensil anak-anak. Lalu, ada berapakah tas yang ada di kotak berwarna hijau? Ya, ada 12 tas. Nah, dari 14 pensil dan 12 tas, yang manakah lebih banyak bendanya? Iya, benda yang lebih banyak adalah benda pensil ya, ada 14 pensil. Anak-anak, kita dapat menuliskan jika perbandingannya pensil lebih banyak daripada tas, kita dapat menuliskan kata lebih dari. Nah, karena pensilnya lebih banyak dari tasnya ya. Jadi kita buat 14 lebih dari 12. Jadi itu caranya ya anak-anak. Kemudian anak-anak, perhatikan lagi contoh berikut ini. Ada berapakah buah stroberi? Ya, ada 15 buah stroberi. Dan ada 18 buah nanas. Buah stroberi dengan buah nanas, apakah lebih banyak atau lebih sedikit buah stroberinya? Iya, lebih sedikit ya dari buah nanas. Jadi kita bisa menuliskan anak-anak, buah stroberi lebih sedikit dari buah nanas. Atau kita dapat menuliskan 15 kurang dari 18. Ya, memang benar ya, 15 itu lebih sedikit atau kurang dari 18. Nah, sekarang kita lihat. Ada 20 buah jeruk dan 20 buah durian. Nah, jika bendanya ada sama, jumlahnya ada sama, ada 20 dan 20, kita dapat menuliskan buah jeruk sama dengan buah durian ya. Kita dapat menuliskan 20 sama dengan 20. Jadi anak-anak, jika bendanya lebih sedikit dari benda yang dibandingkan, seperti contoh ini. Buah stroberi ini lebih sedikit dari buah nanas ya. Jadi kita dapat menuliskan kurang dari. Kalau bendanya yang di sini ini lebih sedikit ya. Nah, kalau bendanya yang ada di sini lebih banyak, nah seperti contoh pensil ini ada 14, sedangkan tasnya ada 12. Jadi pensilnya itu lebih banyak ya. Kita dapat menuliskan kata lebih dari. Dan kalau bendanya sama, misalkan yang di sini sama jumlahnya dengan yang di sini, kita dapat menuliskan kata sama dengan ya. Nah, seperti itu caranya membandingkan benda anak-anak. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti bukan? Nah, sekarang coba anak-anak buka buku modul tema 3 halaman 50. Di sana ada keterampilan portofolio. Membandingkan bilangan 11 dan 20. Nah, sekarang ayo kita praktekkan keterampilan portofolio ini. Nah, alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama, pensil, penggaris, lem kertas, gunting, kertas berwarna atau anak-anak juga bisa menggunakan kertas origami ya. Dan 1 lembar buku gambar A4. Hanya 1 lembar saja ya anak-anak. Kemudian anak-anak ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, buatlah bentuk kotak-kotak pada kertas origami. Nah, anak-anak buatlah kotak-kotak seperti pada gambar ini. Ukurannya itu bisa 4 cm ya. Jadi panjangnya semua 4 cm. Kemudian anak-anak gunting kotak-kotak tersebut mengikuti garis yang sudah anak-anak buat tadi ya. Supaya kotaknya itu nanti jadi bagus ya. Menjadi kotak sempurna, tidak mereng-mereng. Seperti pada gambar berikut ini. Kemudian setelah
kotaknya itu digunting, anak-anak tuliskan angka-angka. Nah, untuk angkanya itu anak-anak tuliskan angka ini ya. Nah, anak-anak tuliskan angka yang sudah Miss Putri berikan di sini. Ya, jadi anak-anak membuat ada 10 kotak ya. Kemudian dari angka-angka tersebut kita akan tempelkan. Caranya seperti ini. Yang pertama, ambil kartu yang akan kita tempelkan. Kemudian ambil lemnya untuk menempelkan kartu yang sudah kita ambil tadi ya. Nah, oleskan lemnya. Lalu tempelkan di paling pojok ya, seperti pada video ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada kartu-kartu berikutnya. Setelah semua menempel, lalu anak-anak tuliskan kata yang tepat dari perbandingan angka 20 dan 14 ini ya. Angka 20 ini menunjukkan angka yang lebih besar dari angka 14 ya. Jadi anak-anak kita dapat menuliskan 20 lebih dari 14. Kemudian anak-anak bisa mengulangi langkah-langkah tersebut ke kartu-kartu berikutnya ya sampai semuanya habis. Nah, jika sudah semua menempel seperti ini, anak-anak ambil spidol lalu tuliskan apakah 11 dengan 16 itu kurang dari atau lebih dari? Ya, jawabannya kurang dari ya. Jadi, 11 kurang dari 16. Lalu lakukan hal yang sama pada kartu-kartu angka berikutnya ya, anak-anak. Nah, inilah jadinya kartu angka dari Miss Putri. Baik anak-anak, jadi coba sekarang anak-anak yang mempraktekkan sendiri ya dari angka-angka yang sudah Miss Putri tentukan ini. Anak-anak buat kartu angka seperti di sebelahnya yang ini ya. Anak-anak boleh juga mengkreasikan kartunya menjadi bentuk apapun boleh, supaya lebih menarik ya anak-anak. Baik anak-anak, itulah tadi tutorial membuat kartu angka dari Miss Putri. Dan inilah hasilnya. Nah, sekarang anak-anak yang mempraktekkan atau anak-anak yang buat sendiri di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai hasilnya difoto lalu kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Untuk kelas 1A dikirim ke Miss Grace dan kelas 1B dikirim ke Miss Putri ya. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Untuk tugas-tugasnya silahkan dikerjakan dengan baik ya. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.